Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. Bab ke-68. Papa di mana, Bi? Tanya Abhian saat sore itu ia datang ke rumah Tuan Adnan. Tuan besar sedang di taman belakang. Tuan, jawab sang pelayan dengan sikap yang hormat. Bi, tolong bawa buah ini ke dapur. Kemala menyerahkan satu keranjang buah yang ia bawa. Ia lantas mengikuti langkah suaminya menuju ke taman belakang di mana Tuan Adnan sering menghabiskan waktunya di sana. Terlihat saat itu Tuan Adnan sedang melamun sembari menikmati secangkir teh hangatnya. Mata tuanya menatap kosong ke arah depan. Abhian tertegun sesaat sebelum menghampiri ayahnya itu. Kenapa, Mas? Tanya Kemala dengan heran. Sepertinya papa sangat kesepian ya. Abhian bergumam pelan. Ada sedikit penyesalan saat dia harus terpaksa mengusir Nyonya Rosita. Padahal saat-saat seperti ini terlihat sekali kalau dia membutuhkan seorang teman. Pak, sedang apa? Abhian melangkahkan kakinya menuju kursi yang diduduki oleh Tuan Adnan. Kalian, senang sekali kalian bisa datang ke sini. Tuan Adnan tersenyum sumringah menyambut hangat kedatangan anak dan menantunya itu. Apa papa baik-baik saja? Tanya Kemala yang kini duduk di samping Abhian. Papa baik-baik saja kok, kalian jangan terlalu mengkhawatirkan papa. Jawab Tuan Adnan dengan wajah sedikit sendu. Lalu, kenapa papa melamun? Tanya Abhian dengan terus memperhatikan wajah papanya yang sudah mulai banyak kerutan. Terdengar helaan berat napas Tuan Adnan. Pandangan mata lelaki tua itu kembali menerawang kosong. Seperti ada beban berat yang ia rasakan saat ini. Papa, hanya rindu pada mendiang ibumu. Suara Tuan Adnan bergetar menahan gejolak perasaannya. Kemala melirik ke arah Abhian yang mendadak melo melihat ayahnya seperti itu. Papa kesepian ya? Abhian menggenggam erat tangan ayahnya. Tidak apa-apa, papa tidak merasa kesepian kok. Di sini ada banyak pelayan yang menemani papa. Jadi jangan khawatirkan keadaan papa di sini. Papa baik-baik saja kok. Tuan Adnan seolah tetap ingin menyembunyikan apa yang dia rasakan sebenarnya. Tetapi sorot matanya jelas menunjukkan hal yang berbeda. Pria itu memang terlihat sangat kesepian. Mas, bagaimana kalau kita pindah ke sini saja? Kita temanin papa. Tiba-tiba Kemala mengusulkan. Tuan Adnan dan juga Abhian menoleh ke arah Kemala secara bersamaan. Apakah kau bersedia, sayang? Tanya Abhian. Kemala mengangguk sembari tersenyum. Tentu saja aku bersedia. Kasihan papa. Hanya kau anak satu-satunya yang dia miliki sekarang. Imbu Kemala. Terima kasih Kemala. Kau memang anak yang baik. Kedua mata Tuan Adnan berkaca-kaca. Papa rindu suasana hangat di rumah ini. Papa rindu kalian. Papa rindu kebersamaan dengan kalian. Tuan Adnan membagi pandangannya pada Kemala dan juga Abhian. Ia merasa terharu karena ternyata anak-anaknya ini mengerti tanpa harus diminta. Iya, Pak. Biarpun di sini banyak orang tetapi kehadiran mereka tetap tidak bisa disamakan dengan keluarga papa sendiri. Aku mengerti kok, Pak. Kemala ikut terharu. Ia jadi teringat dengan kedua orang tuanya di kampung. Beruntung kedua orang tuanya masih lengkap sehingga mereka berdua tidak terlalu kesepian. Kemala, kenapa kau tidak ajak saja kedua orang tuamu tinggal di sini juga? Abhian berkata pada istrinya. Mana mau orang tuaku tinggal di kota, Mas? Mereka lebih nyaman tinggal di desa katanya. Kemala terkekeh kecil. Iya, coba ajak mereka Kemala. Tinggal ramai-ramai di sini pasti lebih menyenangkan. Tuan Adnan setuju. Nanti aku coba bicarakan dulu dengan mereka ya, Pak. Tuan Adnan mengangguk. Dia senang mempunyai menantu seperti Kemala yang ternyata sangat baik. Dia mewarisi sifat kakeknya. Ngomong-ngomong ada apa kalian kemari? Tanya Tuan Adnan dengan mimik serius. Kami hanya ingin menjenguk papa sekaligus ingin makan malam di sini. Abhian menjawab. Kemala, papa kangen masakanmu. Oh ya,
Kalau begitu untuk makan malam nanti biar aku yang masak. Kemala tersenyum senang. Kalau kau buka restoran pasti laku, sayang. Seloroh Abhian. Kau kan tidak mengizinkan aku, Mas. Kamu tidak akan kekurangan uang, Kemala. Untuk apa kau capek-capek kerja? Iya juga sih. Lebih baik sekarang kau fokus untuk program hamil kita. Aku ingin cepat-cepat memberi papa cucu. Abhian menatap nakal pada Kemala. Iya, sayang. Kemala mengusap pipi Abhian dengan gemas. Papa senang melihat kalian hidup bahagia setelah badai hebat yang sempat ingin memporak-porandakan cinta kalian. Kini saatnya kalian menikmati pelangi setelah badai itu. Tuan Adnan tersenyum bahagia melihat kemesraan anak dan menantunya itu. Nanti papa jangan kaget jika sering melihat kita seperti ini ya, Pak. Apaan sih, Mas? Kau benar-benar tidak tahu malu ya? Kemala menyikut lengan Abhian yang kini malah memeluk dirinya. Tawa renyah pun terdengar dari mulut mereka. Selepas makan malam, Tuan Adnan memanggil Kemala dan Abhian ke ruangan tengah. Ada yang ingin papa bicarakan dengan kalian. Suara berat Tuan Adnan terdengar. Tentang apa, Pak? Tanya Abhian. Tentang Kemala. Tentang aku. Kemala sedikit terkejut. Ada apa dengan Kemala, Pak? Abhian juga sepertinya ikut terkejut. Sebenarnya kakek Sudibyo telah mengamanatkan kepada papa tentang masalah ini jauh sebelum beliau meninggal. Tetapi baru kali ini papa bisa menyampaikan pada kalian berdua. Karena pada awalnya papa masih sedikit ragu dengan Kemala. Dan satu lagi, waktu itu juga papa masih ragu pada Raditya. Dulu Kemala masih menjadi gadis yang polos yang mudah sekali ditipu. Papa sengaja tidak memberitahukan hal ini pada saat itu karena bapak yakin kalau Raditya pasti akan memanfaatkan Kemala. Tuan Adnan mulai berbicara. Ada apa ini sebenarnya, Pak? Tanya Kemala yang mulai terlihat ketakutan. Jangan takut, Kemala. Ini bukan kabar buruk kok. Tuan Adnan tersenyum melihat wajah ketakutan Kemala. Tenanglah sayang. Papa tidak mungkin memarahi kita. Abhian menenangkan istrinya. Papa justru ingin memberi kau hadiah Kemala. Ujar Tuan Adnan. Hadiah? Tanya Kemala yang masih bingung. Ya, hadiah yang cukup besar. Kemala mengerutkan keningnya. Ia masih belum mengerti maksud dari perkataan mertuanya itu. Dulu kakekmu Tuan Erta adalah sahabat dari ayahku Tuan Sudibyo. Mereka bersahabat karib, saling membantu dalam mendirikan Gemilang Corporation. Tetapi saat itu Tuan Erta tidak mau bergabung mengelola perusahaan yang mereka dirikan. Dia lebih memilih untuk hidup di kampung dengan damai. Tentu saja papaku tidak bisa memaksakan keinginannya untuk mengajak Tuan Erta bergabung dengannya. Oleh karena itu, papaku ingin memberikan saham perusahaan Gemilang Corporation sebesar 10% kepadamu, Kemala. Kata-kata yang meluncur dari bibir Tuan Adnan sangat membuat Kemala terkejut bukan main. Abhian juga merasakan hal yang sama. Dia pun terkejut saat mendengar Kemala mendapatkan hadiah saham sebesar 10% di perusahaan. Menurut Kemala jumlah itu adalah jumlah yang sangat besar dan tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ini benar-benar sebuah kejutan baginya. Bagaimana Kemala? Apa menurutmu saham 10% ini masih kurang? Tanya Tuan Adnan karena melihat Kemala hanya terdiam membisu. Apa aku tidak salah dengar? Kemala masih terlihat syok. Abhian tersenyum melihat tingkah istrinya. Kau tidak salah dengar, sayang. Kau memang pantas mendapatkan saham tersebut. Jasa kakek Erta memang sangat besar dan seharusnya kakek Erta juga menjadi pemilik perusahaan itu. Ucap Abhian. Sebenarnya, aku tidak membutuhkan itu, Pak. Bisa menjadi istri Mas Abi dan bisa diterima dengan baik di keluarga ini saja sudah membuatku sangat bahagia. Aku tidak membutuhkan apapun lagi. Kemala menjawab dengan lugas. Tapi kau harus menerima amanat ini, Kemala. Kakek Sudibyo sudah meninggal dan amanatnya masih belum aku lakukan. Akan menjadi beban yang sangat berat buatku kalau masih menahan amanat ini. Jadi tolong terima saja. Ucap Tuan Adnan. Kemala lirik ke arah Abhian dengan wajah bingung.
Terima saja, sayang. Itu adalah hakmu, hak keluargamu. Kau bisa mengirimkan uang dari hasil saham itu untuk kedua orang tuamu, ucap Abhian. Kemala tertegun. Abhian benar. Ini akan sangat berguna bagi keluarganya. Baiklah, Pak. Kalau begitu saya akan menerimanya. Kemala akhirnya setuju. Tuan Adnan menghela nafas lega. Kalau begitu Abhian akan mengurus segala sesuatunya. Nanti kau tinggal tanda tangan saja. Tuan Adnan melirik ke arah Abhian. Baik, Pak. Akan aku urus semuanya, jawab Abhian. Definisi kebahagiaan datang bertubi-tubi sedang Kemala rasakan sekarang. Siapa yang menyangka ia akan mendapatkan rezeki sederas ini? Kini ia sangat merasa bahagia bisa tinggal di tengah-tengah orang-orang baik meski pada awalnya jalan terjal harus ia lalui terlebih dahulu. Sampai berdarah-darah dan sakit luar biasa. Tetapi ternyata semua itu adalah cara Tuhan untuk menempa dirinya agar bisa lebih siap untuk menerima hadiah indah darinya. Kemala menghela napas dalam, ia tersenyum dan membagi pandangannya pada Abhian dan juga Tuan Adnan. Terima kasih untuk kalian berdua, ucap Kemala dalam hatinya. Di tempat lain, Sally bersembunyi di pojok ruangan. Di luar terdengar langkah kaki yang sepertinya dari tadi mondar-mandir di depan kontrakannya. Wajah ketakutan Sally begitu jelas terlihat. Dalam beberapa hari ini, dia memang melihat ada beberapa orang asing yang keluar masuk kontrakan ini. Dan itu sangat mencurigai berhubung kontrakan Doni ini sangat sederhana dan memang tidak ada lagi kamar kosong. Sally takut kalau orang-orang asing tersebut adalah orang-orang suruhan Raditya yang akan menangkap dirinya. Bagaimana ini? Apa yang harus aku lakukan jika mereka masuk ke dalam? Wajah Sally tampak semakin pucat saat derap kaki terdengar semakin jelas. Wanita itu duduk meringkuk di pojok ruangan dengan memeluk lutut dan membenamkan wajahnya di sana. Doni, haruskah aku menelpon Doni sekarang? Tanya Sally berbicara sendiri. Tangannya terulur untuk mengambil ponsel yang ia letakkan di atas meja kecil di samping lemari. Tangannya bergetar saat mencari kontak Doni di ponselnya. Dia harus mengatakan situasi menakutkan ini pada Doni. Sally pun mengirim sebuah pesan pada Doni yang menceritakan kalau di luar banyak orang asing. Dan dia sangat ketakutan saat ini. Tak ada balasan dari Doni. Mungkin ia sedang sibuk bekerja. Sally menyandarkan kepalanya ke tembok. Ia mendongak ke atas dan berdoa terus dalam hati agar Tuhan melindunginya. Namun tiba-tiba apa yang ia takutkan terjadi. Buka pintu. Bersambung.